Kamu pernah nggak pas kamu lagi belanja di warung, kamu tuh kaget karena harga beras naik lagi. Terus ketika kamu mau beli sembako yang lain kayak telur, terus kayak minyak, kamu juga kaget men karena harganya udah naik daripada minggu lalu. Terus padahal ya gaji kita tuh tetap segitu-gitu aja, nggak ada kenaikan. UMR ya UMR aja, belum buat bayar yang lain. Terus kamu penasaran kan, kenapa kok ini naik lagi harganya, padahal seminggu lalu nggak segini harganya. Kamu penasaran deh, apakah udah mau Ramadan, apakah udah mau tahun baru atau lain sebagainya. Ketika kamu cek, nggak ada itu semua men. Akhirnya kamu cari berita deh. Di berita anehnya itu nggak ngeberitain tentang harga telur naik, harga minyak naik, tapi yang diberitain adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu makin jauh men. Loh, kita kan tinggal di Indonesia, aku transaksi aja nggak pakai dolar men. Aku belanja ke warung tuh pakai rupiah, kadang pakai koin itu. Kenapa bisa efek ngaruhnya ke harga telur, harga minyak, padahal kan urusannya itu dolar Amerika men. Kenapa setiap kali dolar naik terhadap rupiah ya, itu harga sembako makin mahal. Terus kenapa harus dolar? Kenapa transaksi internasional tuh patokannya nilai tukarnya tuh terhadap dolar men? Yang ngatur semua ini tuh siapa? Kenapa nggak euro? Kenapa nggak yuan? Kenapa nggak pakai rupiah aja transaksinya? Karena ternyata faktanya ya, hidup kita itu diatur sama nilai uang yang nggak kita pakai. Dan di video ini aku akan nyoba ngebuka satu fakta yang sebenarnya kamu rasakan, tapi mungkin kamu nggak sadar bahwa itu terjadi. Kalau kamu ngerasa biaya hidup sekarang makin mahal, terus gaji gini-gini aja, terus padahal kamu udah hemat, kamu udah nyimpen, kamu udah berusaha beli sesuatu yang cuman kamu butuhin, tapi kok harganya, biaya hidupnya tetap naik terus. Berarti kamu perlu nonton video ini sampai selesai biar kamu tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Dan buat kamu yang lagi nyari konten hiburan, nyari konten yang transisi videonya bagus, nyari konten yang sempurna kayak di film-film, mending kamu skip aja karena di sini aku nggak nyediain itu. Yang ku sediakan adalah real kenyataan apa yang terjadi dan punya efek apa ke kamu secara pribadi. Coba kamu bayangin deh, kamu hidup di tahun 1944 di mana saat itu Perang Dunia II itu masuk ke fase akhir, hampir selesai. Yang dimana negara-negara banyak yang hancur men. Eropa hancur lebur. Jepang, ingat kejadian Hiroshima dan Nagasaki? Jepang porak-poranda men. Tapi dari semua itu ada satu negara yang selamat. Bahkan negara itu makin kaya. Negara itu bernama Amerika Serikat. Karena negara-negara banyak yang porak-poranda, banyak yang hancur, akhirnya negara-negara itu bikin suatu perkumpulan, suatu pertemuan di salah satu hotel kecil di Amerika Serikat. Hotel itu bernama Bretton Woods, di mana di situ pembahasannya adalah mereka bilang kita butuh sistem ekonomi yang stabil, sistem ekonomi yang bisa dipercaya, sistem ekonomi yang punya nilai. Dari situ mereka sepakat bahwa saat itu negara yang makin kaya, yang stabil, yang utuh hanya Amerika Serikat. Makanya dipilihlah di sana dolar Amerika sebagai standar mata uang internasional. Yang dimana saat itu dolar Amerika itu punya nilai dengan harga emas. Jadi bisa dibilang $1 Amerika itu masih punya emas di belakangnya. Karena yang seperti yang kamu tahu bahwa dolar Amerika berawal dari surat kepemilikan emas. Tadinya kan yang dipunya emas. Nah akhirnya daripada repot bawa emas kemana-mana, akhirnya terbitlah surat yang menyatakan kepemilikan emas. Nah dari surat itulah lahir dolar Amerika men. Karena dolar punya nilai tukar yang sama dengan emas, negara-negara lain tinggal gampang, tinggal matok dolar aja sebagai standar nilai tukar
internasionalnya. Jadi ketika mereka punya dolar, berarti mereka juga punya emas. Karena Amerika Serikat saat itu adalah salah satu negara yang punya cadangan emas terbesar di dunia. Tapi yang menarik, tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Nixon, dia bilang bahwa udah dolar nggak usah ditukar sama emas, kita cetak aja. Jadi sejak saat itu dolar udah nggak punya satuan yang sama dengan emas, karena dolar bisa dicetak kapan aja sesuai yang mereka butuhkan. Tapi anehnya, kenapa negara-negara masih menggunakan dolar sebagai acuannya? Coba kamu bayangin deh, sistemnya udah berubah, terus nilai dolar ini nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama emas. Tapi kenapa negara-negara masih berpatokan sama dolar? Jawabannya karena nggak ada yang lain. Dolar udah terlanjur jadi pondasi, men. Mau pindah, sistemnya semua udah ngedukung bahwa kalau keluar dari dolar itu susah banget. Karena sistemnya udah mendukung semua pembayaran itu nilainya pakai dolar. Sekarang pertanyaannya, kalau dolar udah nggak didukung sama emas, pertanyaannya kenapa semua negara masih bergantung sama dolar untuk transaksinya? Jawabannya sederhana, karena dunia diam-diam udah terlanjur ketergantungan sama dolar. Contohnya nih, kalau negara mau beli minyak, entah dari Arab Saudi, dari Iran, dari Brazil, dari Indonesia, dari manapun, pasti uang yang dipakai nilainya pakai dolar, men. Bukan pakai euro, bukan pakai yuan, bukan pakai rupiah. Mau beli gandum, mau beli chip komputer, mau beli obat-obatan, mau beli alat berat, semuanya transaksinya pakai dolar. Makanya bank-bank sentral di setiap negara, termasuk di Indonesia, cadangan devisanya pakai dolar. Tujuannya buat jaga-jaga kalau semisal nanti ada krisis, maka untuk bayar hutang mereka masih punya dolar. Untuk impor barang dari luar mereka masih punya dolar. Terus untuk menstabilkan nilai rupiah juga. Bahkan surat utang Amerika Serikat yang disebut US Treasury itu disebut-sebut sebagai aset paling aman di seluruh dunia. Bahkan negara-negara besar kayak Cina, Jepang, sampai Arab Saudi, mereka beli itu, men. Belinya pakai apa? Pakai dolar. Jadi selama negara-negara masih butuh transaksi ke luar negeri, masih butuh jaminan untuk stabilitas negara mereka, masih butuh impor dari negara lain, mereka masih butuh dolar untuk transaksinya. Bukan karena dolar itu mata uang yang paling bagus ya, bukan. Tapi karena dolar udah jadi sistemnya. Dan kalau negara pengen keluar dari sistem itu, bisa-bisa negara itu bangkrut. Sekarang kamu udah tahu kan kenapa dunia ini tunduk sama dolar. Mungkin kamu masih bertanya-tanya ya sekarang. Oke deh, dolar itu penting. Tapi kenapa setiap dolar naik, biaya hidupku juga naik? Kita coba lihat kurs sekarang Juni 2025, 1 dolar itu sekitar 16.229 perak. Angka-angka ini mungkin kelihatannya cuman angka-angka ekonomi lah buat kamu. Tapi asal kamu tahu, dampaknya bisa langsung ke kantong kamu. Contoh yang pertama, gandum. Indonesia itu nggak nanam gandum, men. Kita masih impor dari negara-negara lain kayak Amerika, terus Kanada, Australia, dan transaksinya pakai apa? Transaksinya pakai dolar. Mungkin kamu tanya, loh kenapa kita ekspor gandum? Kan kita nggak makan gandum. Hey, kamu masih makan mie instan nggak? Masih makan Indomie, mie sedap nggak? Nah, mie itu bahan bakunya itu pakai gandum. Terus kamu masih beli roti nggak? Roti itu juga bahan bakunya dari gandum, men. Terus banyak juga pakan-pakan untuk ayam, itu juga bahan bakunya salah satunya dari gandum. Jadi jangan salah kira ya, kita nggak makan gandum secara langsung, tapi nyatanya bahan-bahan pendukung makanan-makanan kayak roti, mie, bahkan pakan ternak kita itu pakai gandum, men. Jadi kalau nilai dolarnya naik dan kita transaksinya
pakai dolar, mau nggak mau kita beli gandumnya kan jadi lebih mahal nih. Ya mau nggak mau perusahaan pembuat mie, pembuat roti juga naikin harganya. Bisa jadi harga Indomie sekarang berapa sih? 3.500 ya di warung. Bisa jadi karena harga gandumnya naik, biaya impornya naik, jadi 3.800, 4.000. Bisa jadi juga harga roti bisa lebih mahal, 500 perak, 1.000 perak. Bisa jadi harga telur juga ikut mahal karena pakan ayamnya salah satu bagian dari pakan juga dari gandum. Contoh kedua nih yang pasti akan langsung berpengaruh, bahan bakar minyak. Asal kamu tahu, Indonesia itu masih ngimpor minyak mentah men dari negara lain, dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, Iran. Kita tuh masih impor dari sana men. Dan semua transaksinya itu pakai dolar. Lah kalau nilai dolarnya mahal, berarti kan kita beli dari luar juga makin mahal dong. Mau nggak mau harga BBM di negeri kita, di Indonesia juga makin mahal kan. Yang dimana kalau BBM mahal, kamu tahulah efeknya apa. Biaya pengiriman jadi mahal, biaya logistik jadi mahal, akibatnya harga-harga sembako mahal, naik ojol juga mahal, dan banyak sektor lain yang kena dampak juga men. Terus contoh baru deh, contoh ketiga, obat-obatan dan alat kesehatan. Banyak loh obat-obatan dan alat kesehatan kita itu masih impor dari negara lain, dari Amerika, dari Eropa, bahkan dari India. Dan semua transaksinya pakai dolar. Aku ingat aku ada temen, dia kerja di engineer untuk alat cuci darah, yang dimana alatnya itu jadi alat yang oke banget karena buatan Eropa. Jadi alat itu beli dari Eropa, tepatnya kalau nggak salah di Jerman men. Bayangin, kita alat kesehatan itu masih impor karena mungkin SDM kita memang belum mampu untuk membuat alat itu. Jadi kalau kamu sakit, bisa jadi harga obat-obatannya makin mahal, biaya ceknya lebih mahal, semuanya ikut mahal lah. Jadi ketika kamu lihat berita keuangan, berita ekonomi yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar makin jauh, anggaplah dolar naik 500 perak ya, jangan kamu kira itu nggak ngefek apa-apa ke kamu. Bisa aja harga mie instan yang udah aku bilang tadi naik, harga Pertalite yang sekarang 10.000 per liter bisa aja jadi 11.000 per liter. Dan karena semua itu terkait, kurs dolar itu jadi kayak tombol rahasia untuk bisa mengendalikan hidup kita men. Kita udah tahu nih rasanya ketika harga sembako naik, harga BBM naik, harga makanan di warteg itu pun juga ikut naik. Tapi anehnya ketika harga kebutuhan kita naik semua, gaji kita tetap segitu-gitu aja. Kadang juga masih dipotong, kadang bahkan dihutang, telat bayar, dan lain sebagainya. Tapi kita masih disuruh untuk tetap hemat. Kalau kebutuhan kita tetap naik harganya, terus gaji kita cuma segitu-gitu aja, jadi siapa sih sebenarnya yang untung dari siklus ini? Yang pertama, perusahaan ekspor bisa untung. Saat dolar naik, perusahaan-perusahaan yang ekspor ke luar negeri itu malah seneng men. Kayak perusahaan-perusahaan tambang, sawit, nikel, dan lain sebagainya, batu bara itu juga seneng men. Kenapa? Karena produk mereka dibeli dengan dolar, sedangkan mereka membayar karyawannya itu pakai rupiah, yang dimana marginnya jadi lebih tinggi, lebih besar lagi. Makanya kenapa ketika rupiah melemah, justru perusahaan-perusahaan yang ekspor ini nilai sahamnya itu makin naik men. Terus yang kedua, pemilik aset dan spekulan dolar. Orang-orang kaya yang punya simpenan aset berupa emas, dolar, bahkan properti di luar negeri, mereka akan makin kaya ketika harga rupiah makin anjlok. Bahkan ada loh yang sengaja beli dolar ketika kursnya belum naik, terus ngejual ketika kursnya udah naik. Dia ambil untung dari situ. Yang ketiga, negara punya beban, tapi itu bisa diakalin. Negara sih emang bisa rugi men, karena mau nggak mau kan utang mereka dibayarnya pakai dolar ya. Utang mereka kan berarti makin mahal lagi nih. Tapi mereka bisa akalin dengan cara apa? Dengan cara buat naikin pajak,
terus naikin harga BBM, naikin harga lain-lainnya lah. Ya, siapa lagi yang kena? Kita lagi kan yang kena, rakyat biasa ini. Ibaratnya kerajaan zaman dulu ya. Ibaratnya raja butuh duit tapi nggak punya duit di negaranya. Yang bisa mereka lakuin apa? Ya minta upeti ke masyarakat. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu makin susah, makin mahal semuanya karena harga dolar naik, itu bukan halusinasi men, itu kenyataan. Itu terjadi saat ini. Karena emang sistemnya bikin yang lemah makin ditekan dan yang kaya makin leluasa. Dan ini bukan konspirasi men, ini sistem ekonomi dunia bekerja. Buat kamu yang bisa manfaatin itu, mungkin kamu bisa dapat peluang. Tapi buat kamu yang nggak bisa manfaatin itu, ya udah terima gitu aja. Oh ya, ngingetin, kalau kamu pengen cari penghasilan tambahan, kamu cek deskripsiku, nanti ku kasih linknya buat kamu belajar gimana cara menghasilkan tambahan dari berbagai aspek. Jadi cek aja di deskripsi ya. Kita lanjut. Kita setiap hari sibuk untuk cari uang tanpa kita sadar bahwa hidup kita bisa dikontrol sama uang dari negara lain. $1 Amerika naik, bisa jadi harga mie, harga roti, harga telur itu juga naik di negara kita men. Dan sayangnya kita nggak bisa ngontrol itu langsung. Kita cuma bisa pasrah, kita cuma bisa ngeliat gitu aja. Dan sayangnya semua itu nggak bisa kita kontrol, tapi dampaknya bisa langsung ke kita. Jadi aku mau rekap sedikit pembahasan kita hari ini. Dimulai dari yang pertama, dolar digunakan itu sejak Perang Dunia II. Semua transaksi besar impor ekspor itu pakai dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar itu bisa ngatur keseharian kita men. Belanja kita, kehidupan kita bisa jadi kaya atau bisa jadi miskin, itu bisa dikontrol sama itu. Dan saat dolar naik, bisa aja yang kaya untung, tapi bisa juga mereka juga rugi. Tergantung siapa yang bisa adaptasi dan memanfaatkan peluangnya. Ini bukan untuk nakut-nakutin kita terhadap dolar ya, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia saat ini bukan cuma tentang kita yang kerja keras setiap hari, tapi juga gimana kita untuk ngerti cara dunia ini bekerja. Karena kalau kita nggak ngerti, bisa aja kita dimainin terus menerus sampai kita meninggal. Jadi kalau semisal kamu lihat kurs dolar naik, kamu jangan cuman wah naik ya. Kamu harus berpikir bahwa kalau ini naik bisa jadi harga mie, harga roti, harga ini, biaya ekspor, harga mainan, harga suku cadang, BBM itu juga bisa ikut naik men. Kalau kamu suka sama videoku ini, jangan lupa untuk like dan kita diskusi di kolom komentar. Buat kamu nggak ketinggalan videoku lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.